Shalom buat jemaat yang terkasih. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mengerjakan hal-hal yang terbaik buat kehidupan kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saya yakin dan percaya jika Tuhan mengerjakan hal-hal yang terbaik buat kita, kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kasih Tuhan tiada batasnya buat kita semua. Saya yakin dan percaya buat hari ini kasih Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Jika kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa buat hari ini. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat beribadah pada hari Minggu ini.
Pada minggu ini saya akan membahas satu tema yang sudah ditetapkan oleh gereja JKI ini, yaitu orang yang takut akan Tuhan didengar doanya. Orang yang takut akan Tuhan didengar doanya. Saudara, masa kesusahan yang kita alami hari-hari ini terjadi begitu tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang sebelumnya memprediksi akan terjadi hal ini. Segala sesuatu yang tadinya berjalan dengan oke, lancar, perkembangan bisnis begitu cepat, prestasi-prestasi seseorang dikejar dengan begitu cepat menanjak, tiba-tiba saja semuanya berhenti. Tidak ada seorang karyawan pun, saudaraku, yang pernah berpikir bahwa dia di PHK. Tidak ada seorang bos pun mungkin yang berpikir bahwa dia tiba-tiba menjadi bangkrut. Tidak ada seorang pun pemilik usaha, baik itu restoran, baik itu toko, yang tiba-tiba saja semuanya menjadi sepi dan dia harus menutup tokonya. Demikian juga tidak ada hamba Tuhan pun yang menyangka bahwa tiba-tiba gerejanya di lockdown. Segala sesuatu terjadi dengan tiba-tiba. Dan secara serentak siapapun dia berteriak kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon petunjuk daripada Tuhan. Dan mereka lakukan itu bersama-sama. Tetapi, saudaraku, ternyata tidak semua teriak minta tolong didengar oleh Tuhan. Tidak semua orang yang berdoa itu dijawab oleh Tuhan. Nah, saudaraku, orang yang membangun sesuatu karena emosi, maka doanya tidak akan didengar oleh Tuhan ketika pada saat ini dia mengalami masa-masa krisis. Demikian juga orang yang membangun sesuatu, saudaraku, oleh karena ambisinya. Dan ketika dia berteriak minta tolong, hari-hari ini doanya pun tidak didengar oleh Tuhan. Nah, saudaraku, hari-hari ini ada banyak orang yang bayar harga yang mahal oleh karena mereka membangun sesuatu dengan emosinya. Mereka membangun sesuatu dengan ambisi. Mereka membangun bukan karena kehendak Tuhan, bukan oleh karena visi Tuhan. Hari-hari ini banyak yang menjerit, banyak yang menangis. Oleh karena apa? Tiba-tiba semuanya hancur dan doanya tidak didengar oleh Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan hanya mau dengar doa daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur 145 ayat 19, Mazmur 145 ayat 19, demikian firman Tuhan, Ia melakukan kehendak atau keinginan hati, ya, orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Nah, saudaraku, hari-hari ini kita semua mendengar doa dinaikkan. Namun, saudaraku, bukan jaminan bahwa teriak mereka itu didengar oleh Tuhan. Hanya pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan mengerjakan keinginan hati orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan, Dia mendengar teriak mereka. Dia mendengar minta tolong mereka dan menyelamatkan mereka. Nah, saudaraku, orang-orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang hati-hati di dalam hidupnya, yang menjaga langkahnya, yang dia selalu sesuaikan dengan firman Tuhan. Dia adalah orang-orang yang taat akan Tuhan. Dia sangat menjaga langkahnya karena menghargai dan menghormati kekudusan Tuhan. Dia sadar bahwa dirinya sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan dia tidak mau mengecewakan penebusnya. Oleh karena itu dia berjalan berhati-hati dengan Tuhannya. Ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, di Alkitab ada contoh kasus orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa. Mari kita buka di Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, saudaraku, orang yang takut akan Tuhan ini adalah orang yang mendengar perkataanku, kata firman Tuhan, yaitu orang yang mendengarkan
rema, orang yang mendapatkan rema, orang yang mendapatkan pengajaran-pengajaran, mendapatkan pencerahan yang dari Tuhan, bagaimana dia harus hidup, mendapatkan pencerahan dari Tuhan, bagaimana ia harus melakukan ini dan itu, dan mereka segera melakukannya. Itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mungkin mereka membangun ladang pelayanan, mungkin mereka membangun usaha-usaha baru, mungkin mereka membangun prestasi, saudaraku, dan itu tidak luput dari hujan, dari badai, tidak luput dari pencobaan. Tetapi saudaraku, kalau kita baca selanjutnya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh. Bangunannya tidak roboh. Gereja yang dia bangun tidak hancur. Ladang Tuhan, ladang pelayanan yang dia bangun tidak hancur. Usaha-usaha yang dia lakukan mungkin mengalami kesulitan, tetapi tidak hancur karena ada jalan keluarnya. Rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Nah, saudaraku, pada waktu hujan banjir datang, ya, mungkin sama-sama semua berteriak minta tolong kepada Tuhan seperti saat ini, saudaraku. Tetapi bangunan orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan roboh. Nah, saudaraku, yang kedua, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, dia dengar, ya, rema yang dari Tuhan, dia mendengar pengajaran-pengajaran, dia mendapatkan pencerahan-pencerahan yang dari Tuhan, bagaimana dia harus melakukan ini dan itu, bagaimana dia harus mengatur hidupnya supaya, ya, sejalan dengan apa yang Tuhan ingini, tetapi tidak melakukannya. Mendengar tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dengar rema, dengar pengajaran, tetapi mengabaikan semuanya itu. Dan yang dia lakukan adalah keinginannya sendiri, membangun usahanya sendiri, membangun ladang pelayanannya sendiri, membangun ini, membangun itu, tetapi dia abaikan pengajaran-pengajaran Tuhan, dia abaikan rema yang daripada Tuhan. Kemudian saudaraku, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kerusakannya hebat, saudaraku. Berteriak minta tolong, tetapi saudaraku, tidak ada jaminan bahwa doa mereka dijawab oleh Tuhan. Oleh karena apa? Peringatan sudah Tuhan berikan, hikmat Tuhan sudah berikan, pencerahan Tuhan sudah berikan, rema Tuhan sudah berikan, tapi mereka mengabaikannya, saudaraku. Dan yang ketiga, ya, ada orang yang tidak dengar rema, tidak disuruh Tuhan, tapi melakukan kehendaknya sendiri. Kalau tadi dengar rema, dengar firman, tetapi tidak mau melakukan. Ini tidak dengar rema, tidak disuruh Tuhan, tapi melakukan sendiri. Ya, Tuhan tidak berbicara apa-apa soal ladang pelayanan. Tuhan tidak berbicara apa-apa soal mengembangkan bisnis. Tuhan tidak berbicara apa-apa soal membangun prestasinya. Tetapi dia melakukan sendiri, saudaraku, dengan semangatnya sendiri, dengan kekuatan jiwanya sendiri. Saudaraku, itu sama dengan orang bodoh. Ketika hari-hari ini banjir melanda, maka robohlah apa yang dia bangun dan hebatlah kerusakannya. Pada hari ini kita mau kembali memikirkan, mengevaluasi apa yang kita bangun ini. Apakah ini adalah visi Tuhan? Ataukah ini hanya emosi? Ataukah ini hanyalah sebuah ambisi? Apakah ini dorongan yang Tuhan suruh kita melakukannya? Ataukah, saudaraku, itu semata-mata hanya keinginan kita sendiri? Dan apabila, saudaraku, terlanjur salah, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Yang dibutuhkan adalah berlutut, memohon pengampunannya. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, memberikan jalan keluar, sekalipun sulit jalan itu, karena kita harus bayar harga mahal oleh karena kesalahan kita. Tetapi jalan keluar tetap ada, pendampingan Tuhan tetap ada melalui sebuah proses yang mungkin panjang, tetapi kuatkanlah hatimu melewati masa-masa sulit ini. Amin.
sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya